Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 22 Februari. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal 10 ayat 29 sampai 31. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab, "Ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu. Engkau dapat menjadi penunjuk jalan kami." Hobab, saudara ipar Musa, memiliki talenta yang terkenal. Dia tahu daerah-daerah yang dilewati bangsa Israel dengan baik dan dia diperlukan. Dia enggan menerima tanggung jawab sebagai seorang penunjuk jalan. Tetapi dia bersedia melakukannya karena kemudian kita membaca tentang harta warisannya yang ada pada suku Yehuda. Anak-anak, hari ini adalah hari ulang tahun seorang pria dengan sebuah talenta yang terkenal yang diperlukan untuk sebuah tanggung jawab yang besar. George Washington. Dia dilahirkan pada tahun 1732. Sebagai seorang anak laki-laki, dia pendiam dan pemalu. Tetapi sebagai seorang tentara dan pemimpin tentara, dia menunjukkan kebijaksanaan dan keahlian yang besar. Dia berada di kubu Inggris melawan Perancis dalam perselisihan atas lembah Ohio. Lalu dia mengambil bagian bersama orang-orang Amerika melawan Inggris dalam perjuangan kemerdekaan mereka. Dia dipilih menjadi presiden pertama Amerika Serikat pada tahun 1789 dan dipilih kembali bertentangan dengan keinginannya pada tahun 1793. Orang-orang dengan gembira memilih dia untuk ketiga kalinya, tetapi dia menolak. Baginya, ungkapan ini dikatakan bahwa dia yang pertama dalam perang, yang pertama dalam kedamaian, dan yang pertama di hati rakyatnya. Ada banyak cerita yang menceritakan tentang masa kanak-kanaknya, tetapi inilah yang paling saya sukai. Pada waktu berusia 14 tahun, dia ingin bergabung dalam angkatan laut. Ayahnya telah wafat dan cita-citanya masuk angkatan laut mematahkan hati ibunya. Tapi dia mengusik dan membujuk sampai ibunya dengan terpaksa memberikan persetujuannya. Lalu ia mengatur barang-barangnya ke dalam sebuah koper dan meletakkannya di atas kapal perang di mana dia akan ikut. Tapi pada menit terakhir, ibunya tidak bisa membiarkan hal itu dan dia menarik persetujuannya. Tak diragukan lagi, George muda kecewa. Dia mungkin merasa marah, saya tidak tahu, tetapi dia patuh dan kembali ke sekolah. Dia ahli di bidang matematika dan khususnya dalam mengukur tanah. Dan pekerjaan pertamanya adalah seorang juru ukur tanah untuk Lord Fairfax. Lalu dia menjadi seorang juru ukur tanah untuk umum di koloni Virginia. Ya, George Washington mempunyai sebuah talenta khusus yang dibutuhkan negaranya. Pada waktu dia meninggal pada tanggal 14 Desember 1799, pada usianya yang ke-67, dia dikenang oleh seluruh dunia sebagai seorang yang hebat pada zamannya. Anak-anak, kalian mempunyai talenta yang khusus. Allah membutuhkan kalian.
Kepatuhan pada ibu kalian akan memperkuat kalian dalam hari-hari persiapan masa depan, dan kalian akan siap pada saat tanggung jawab memanggil kalian. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu patuh pada ibu kami dan kami boleh menggunakan talenta kami dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.